Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung berapa banyak yang nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa melaksanakan melaksanakan puasa ini yang begitu indah dan begitu nikmat. Saya akan memberikan salah satu larangan dan perintah di bulan suci Ramadan ini. Perintah utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Jadi seluruh umat Islam wajib yang namanya berpuasa di bulan Ramadan. Yang diwajibkan bagi umat Islam yang sudah balik, ya kalau kalian balik itu hukumnya wajib, udah nggak bisa lagi tuh sunnah atau apa, nggak bisa. Hukumnya wajib kalau kalian sudah balik dan berakal sehat, ya. Kalau semisalnya seperti orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selain itu ada pun juga amalan-amalan lainnya yang dianjurkan di bulan Ramadan seperti sholat tarawih, iktikaf, sedekah, dan tadarus Al-Quran. Ada beberapa perintah atau amalan di bulan suci Ramadan. Contohnya itu melakukan atau melaksanakan, mengerjakan sholat berjamaah dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu wajib hukumnya, nggak bisa dianggap sunnah, ya. Itu wajib hukumnya kita melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Yang berikutnya memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat tarawih. Itu hukumnya sunnah. Kita harus memperbanyak seperti sholat tahajud. Kalian sebelum sahur, bangun sahur jam 3:30 atau jam 3, kalian sholat tahajud dulu 2 rakaat nggak apa-apa, 2 rakaat, 4 rakaat nggak apa-apa. Kita melaksanakan yang sunnah-sunnahnya saja. Ya begitu banyak sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu. Dan memperbanyak tadarus Al-Quran. Kalian itu kalau bisa satu hari itu 1 juz, ya. Berarti setiap rakaat, setiap sholat wajib itu, semisal sholat subuh itu berarti kalian 2 lembar, subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya pun 2 lembar. Maka dalam 1 bulan Ramadan ini kalian sudah menghatamkan 1 Al-Quran atau 30 juz, ya. Itu kalau bisa kalian mempunyai target seperti itu. Kalau enggak, kita bisa baca 1 hari 3 juz, itu alhamdulillah, ya. Minimal banget itu kalian dalam Ramadan itu bisa menghatamkan 1 Al-Quran atau 30 juz. Yang berikutnya berzikir dan berdoa. Kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, berdoa, minta apa aja yang kita butuhkan, ya, di bulan Ramadan ini. Kita berzikir, meminta doa, meminta ampunan di bulan suci Ramadan ini. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita itu, hal-hal buruk itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya memperpanjang ibadah sholat malam, sholat tahajud yang tadi saya bilang. Kalau bisa itu kalian sholat tahajudnya yang tadinya 2, minggu besoknya, hari berikutnya 4, hari berikutnya lagi 6, hari berikutnya lagi 8. Nggak apa-apa, ya. Itu salah satunya sunnah, ya. Kita beribadah di tengah malam, yang dimana orang lain tertidur, kita sedang beribadah, berzikir, sholat, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Yang berikutnya memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini yang banyak itu sekarang memberikan takjil di masjid-masjid atau di setiap masjid itu banyak. Kalian setiap sholat juga nggak apa-apa,
disunahkan ya di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini kita bersedekah walaupun itu sedikit ya, tidak banyak. Sekarang itu banyak yang tadi saya bilang di bulan Ramadan itu membagi takjil di setiap masjid itu sekarang sudah banyak. Entah dari gorengan, minuman atau hal lainnya. Untuk apa? Untuk yang berpuasa, yang ingin berbuka bareng-bareng bersama teman, bersama kerabat ataupun siapapun itu ya. Yang berikutnya iktikaf. Iktikaf itu enggak hanya di 10 hari sebulan terakhir Ramadan. Dari sekarang pun kita bisa iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita sholat di sana. Sunnah-sunnahnya saja kita lakukan, tidak apa-apa. Kalau wajib sudah ya, seperti sholat berjamaah itu salah satunya wajib 5 waktu ya, itu wajib hukumnya, bukan nggak bisa dianggap sunnah. Itu perintah saat bulan Ramadan. Nah, adapun larangannya, ada larangannya di bulan Ramadan itu. Salah satunya makan dan minum pada siang hari. Larangan pertama ini merupakan larangan pasti saat beribadah puasa di bulan Ramadan ini, karena arti puasa salah satunya yaitu menahan diri dari makan dan minum ya, dari lapar, haus atau apapun itu kita harus menahannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran itu ada, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitu abyadu minal khaitu aswadi minal fajr. Makan dan minum di siang hari adalah larangan yang hukumnya membatalkan puasa. Nah, apalagi sampai kalian ibarat kata mas sekarang itu udah ada yang namanya budi, buka diem-diem. Nah, itu nggak boleh itu. Itu salah satu membatalkan puasa. Namun bagi orang yang melaksanakan atau melakukannya secara tidak sengaja, misalnya karena lupa, hal tersebut tidak membatalkan puasa baginya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya. Tidak tahu dan kita pun lupa. Itu juga tidak sengaja, bukannya disengajakan ya, tapi tidak sengaja. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Yang berikutnya, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam tubuh. Maksudnya itu bukannya kita korek kuping kita batal puasanya, bukan. Kita ngupil contohnya batal, bukan ya. Maksudnya itu larangan ini kepada bentuk makanan dan minuman yang bisa membuat kita segar ya. Jika yang berpuasa masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dengan maksud menghilangkan lapar dan haus ya. Contohnya kayak sengaja minum, sengaja makan, itu batal puasanya ya. Tapi kalau misalnya korek kuping itu dikatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak bisa menghilangkan rasa haus dan rasa lapar dalam tubuh kita. Yang berikutnya, memuntah dengan sengaja. Muntah pada dasarnya tidak membatalkan puasa, namun muntah disengaja seperti dengan memasukkan jari ke dalam mulut sehingga kerongkongan atau tenggorokan kita, leher kita nih, yang menyebabkan muntah dihukumi membatalkan puasa. Hukumnya itu batal puasanya, udah ya, sudah tidak bisa dilanjutkan. Karena sengaja memasukkan sampai dalam, nah, itu menyebabkan bisa muntah, nah itu batal puasanya. Tapi kalau misalnya kita kurang sehat, fisik kita kurang fit gitu, kita muntah, ya itu salah satunya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena fisik kita kurang sehat atau lagi sakit, contoh seperti itu. Yang berikutnya, mengalami haid atau nifas. Nah, bagi wanita nih khususnya nih ya, seorang wanita yang mengalami haid ya, atau nifas ya, dilarang untuk melakukan ibadah puasa. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat sah puasa, yaitu suci dari haid dan nifas. Tapi kalau misalnya tidak dihukumi sebagai dosa, karena suatu hal yang alami terjadi bagi wanita
Nifas itu yang setelah melahirkan, dan haid itu yang setiap bulannya halangan bagi kaum wanita ya. Itu tidak dianggap dosa ya. Kenapa? Karena itu udah alami ya. Sudah waktunya haid, dia haid itu maka tidak batal, tidak dosa, maka tidak wajib untuk berpuasa. Yang berikutnya, hilang akal ya. Seseorang dapat diketahui atau dikatakan kita mengetahui hilang akal apabila tidak sadar akan dirinya serta lingkungannya, itu semodel kayak orang gila seperti itu. Contohnya kasusnya yaitu orang gila, pingsan dan lain sebagainya. Hal tersebut merujuk ya atau pada syarat sah seorang dapat berpuasa, yaitu sehat akalnya seperti kita ini. Seperti kita ini yang kita alami hari ini, kita bisa berpikir, kita tahu hal-hal lingkungan kita, sadar kita tidak pingsan, itu salah satunya tidak wajib puasa ya. Kita kan sehat, kita wajib puasa. Tapi kalau misalnya kayak seseorang yang hilang akal itu tidak wajib, karena hilang akal orang gila itu ya. Yang berikutnya menyekutukan Allah ya, atau menduai Allah lah dalam segala waktu dan situasi. Umat Islam dilarang untuk mensekutukan Allah, khususnya dalam bulan puasa Ramadan ya. Seorang yang dihukumi batal puasa apabila menyekutukan Allah ya, atau dikenal dengan istilah itu murtad ya, dari agama Islam pindah agama ke agama Kristen atau agama-agama lainnya. Syarat sah puasa adalah kan salah satunya berislam. Maka jika seorang sedang berpuasa ya, di suatu hari kemudian melakukan syirik ya, di hari itu juga, dan bersyahadat ulang serta hendak berpuasa lagi setelahnya, maka puasa hari itu terhitung batal dan wajib diqodonya. Atau selepas puasa Ramadan dia ulangi lagi apa yang dia batal ya. Dia di bulan Ramadan itu dia 2 kali ya nggak puasa, maka di bulan berikutnya ya atau di luar bulan Ramadan dia harus membayarnya, contohnya itu. Yang berikutnya, berniat buruk ya, kepada orang lain, apapun itu kita berniat buruk atau berbohong, apalagi ya berbohong itu salah satu larangan ya. Tidak boleh orang berpuasa berbohong, itu ibarat kata sia-sia ya. Kita mengepel tapi pelan itu kita injek lagi, ibarat kata seperti itu. Salah satunya bergibah ya, ngomongin orang yang buruk-buruknya ya, yang negatif-negatifnya kita ngomongin dia mah seperti ini. Nah, itu salah satu yang nggak boleh itu ya. Kita ngomongin orang saat kita berpuasa. Mengadu domba sama teman kita sendiri atau saudara kita sendiri, itu salah satu larangannya, nggak boleh mengadu domba. Sebenarnya begitu banyak ya, larangan-larangan di saat bulan puasa itu banyak. Begitu banyak larangan di bulan puasa itu saat kita berpuasa, seakan-akan kita itu tidak menyadari ya. Kayak marah-marah berlebihan, fatal atau apa, itu nggak boleh. Itu marah-marah seperti mencaci maki orang lain saat kita bermarah, itu nggak boleh. Itu bisa menyakiti hati seseorang itu bisa tidak terima atau apa, nanti kita sendiri yang kena imbasnya, yang kena balanya. Baik, seperti itu aja atau segitu saja yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar nanti. Yang ada yang mau ditanyakan silakan. Kita pertemuan berikutnya bisa nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit ya, begitu banyak larangan dan perintah di bulan Ramadan itu. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.